Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Salim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu op-amp. Op-amp merupakan suatu komponen elektronika yang berbentuk sebuah IC, umumnya memiliki 8 kaki, serta memiliki fungsi utama sebagai penguat. Berikut karakteristik yang dimiliki oleh suatu op-amp. Sifat yang pertama, op-amp memiliki penguatan tegangan yang sangat besar, di mana tegangan masukan yang tadinya kecil dapat ditingkatkan menjadi sangat besar dengan adanya op-amp ini. Untuk sifat yang kedua, op-amp memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi. Serta untuk sifat yang ketiga, impedansi keluaran op-amp sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan tegangan output dari si op-amp menjadi sangat tinggi. Nah, untuk sifat yang keempat, karakteristik frekuensi yang dimiliki op-amp sangat lebar. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh op-amp. Oke, selanjutnya, op-amp memiliki simbol berupa segitiga seperti gambar berikut, yang mana terdapat dua buah cara yang digunakan untuk merakai suatu op-amp. Seperti pada gambar yang sebelah kiri, gambar kiri merupakan cara merangkai op-amp menggunakan dua buah supply, sedangkan gambar sebelah kanan merupakan cara merangkai op-amp menggunakan satu supply. Di bawah ini merupakan keterangan dari masing-masing kaki yang dimiliki oleh op-amp. Untuk kaki 1 dan 5 merupakan offset 0, untuk kaki 2 merupakan masukan pembalik atau inverting input, atau masukan negatif, input negatif, sedangkan untuk kaki 3 merupakan masukan tak membalik atau non-inverting input, atau input tegangan positif. Dan untuk kaki 4 merupakan ground, untuk kaki 6 merupakan output dari si op-amp, dan kaki 7 merupakan satu tegangan positif atau tegangan supply si op-amp, dan kaki 8 pada umumnya tidak digunakan. Op-amp memiliki beberapa macam versi yang berbeda-beda, seperti op-amp 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 tersebut merupakan karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu op-amp, seperti temperature range, noise level, dan karakteristik lainnya. Pada umumnya, IC op-amp yang digunakan adalah IC op-amp 741C, di mana huruf C di belakang angka 741 merupakan singkatan dari commercial grade, yakni tipe op-amp 741 yang paling murah dan paling banyak serta paling umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan dengan tegangan loop terbuka sebesar 1 mega dan impedansi masukan hingga 2 mega ohm, dan impedansi output hingga 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Jadi, IC op-amp 741C dengan impedansi masukan sebesar 2 mega ohm serta impedansi output sebesar 75 ohm mampu menguatkan suatu tegangan hingga 1 juta kali. Serta IC ini memiliki unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Oke, selanjutnya berikut merupakan contoh suatu rangkaian untuk satu daya op-amp. Untuk lebih lanjutnya, mungkin satu daya ini tidak akan dibahas secara rinci. Oke, untuk selanjutnya, terminal output dan input pada op-amp. Op-amp memiliki dua buah masukan, yakni masukan tegangan negatif atau inverting input, serta masukan tegangan positif atau non-inverting input, yang nantinya akan menghasilkan suatu output atau V output yang besarnya sama dengan AL dikali ED. Untuk maksimum dari tegangan output dikenal juga sebagai positif V saturasi. Sedangkan untuk minimum dari tegangan output
dikenal juga sebagai negatif V saturasi. V saturasi umumnya berada di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Ini jadi op-amp itu terdapat supply yang digunakan agar si op-amp tersebut bekerja dan tegangan input yang nantinya akan dikuatkan oleh si op-amp. Berapa penguatannya? Untuk penguatan tegangannya mampu mencapai hingga 1 juta kali. Nah, lantas apa itu AOL dan ED? AOL merupakan penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara input terminal dan output. Misalkan nih, suatu op-amp diberi tegangan supply sebesar 15 volt. Maka V saturasi yang dimiliki oleh suatu op-amp itu kurang lebih hanya sampai 13 volt. Karena V saturasi selalu berada di bawah tegangan supply antara 1 sampai dengan 2 volt. Oke, untuk selanjutnya perbedaan tegangan masukan atau yang dikenal sebagai ED. Contoh kasus, suatu op-amp memiliki nilai AOL sebesar 200 kali dengan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt serta tegangan supply plus minus 5 volt. Dari tegangan supply plus minus 5 volt, maka kita dapatkan positif V saturasi dan negatif V saturasinya merupakan plus minus 13 volt. Sehingga untuk nilai ED pada suatu op-amp tersebut, yakni positif V saturasi dibagi AOL sama dengan 65 mikro. Dan untuk ED negatifnya, negatif V saturasi dibagi AOL, maka negatif 65 mikro. Artinya, apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt sampai dengan 65 mikrovolt, positif 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlakulah prinsip V output sama dengan ED dikali AOL. Jadi, kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau negatif V saturasi. Untuk yang kedua, untuk mempertahankan V output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Untuk yang ketiga, nilai ED. ED nilainya sangat kecil, seperti yang tadi kita hitung, yakni hingga plus minus 65 mikro, atau tidak mudah untuk mengukurnya. Maka untuk kepentingan praktis, ED sama dengan 0. Namun jika dibahas, berikut merupakan pembahasannya. Seperti contoh pada tabel baris ketiga, di mana tegangan masukan negatif suatu op-amp yakni negatif 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya yakni negatif 5 mikro, sehingga negatif ED merupakan selisih antara tegangan masukan dan positif dengan tegangan masukan negatif, maka didapatlah ED merupakan 5 mikro, di mana negatif 5 dikurangi negatif 10, sehingga negatif 5 ditambah 10, sehingga didapatlah 5 mikro tersebut. Di mana 5 mikro ini memiliki polaritas ED sebagai positif ya, karena ini positif. Sehingga untuk V output pada op-amp tersebut contohnya merupakan 1 volt, di mana polaritasnya positif, sehingga V outputnya 1 volt. Ini dengan AOL sebesar 200.000 kali seperti yang tadi.
Sehingga karena V output merupakan AOL dikali ED dengan penguat sebesar 200.000 kali dikali 5 mikro, maka didapatlah 1 volt tegangan output. Begitu juga dengan contoh yang di bawah-bawahnya, seperti pada baris ke-5, di mana tegangan masukan positif atau tegangan input positif yakni 0, sedangkan tegangan masukan negatif input invertingnya yakni positif 5 mili, maka ED selisih antara tegangan masukan positif dengan tegangan masukan negatif yakni 0 dikurangi 5 mili, maka didapatlah ED sebesar negatif 5 mili. Lantas, dengan adanya ED negatif 5 mili, serta AOL sebesar 200.000 kali, maka berapa tegangan outputnya? Tegangan outputnya merupakan 200.000 kali dikali negatif 5 mili, maka didapatkanlah negatif 1000 volt. Atau dapat juga V output ditulis sebagai negatif V1 sama dengan negatif 13 volt. Oke, begitu. Oke, selanjutnya penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial yang ideal, di mana suatu penguat ideal diharapkan memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yakni suatu op-amp ideal diharapkan memiliki penguatan tegangan yang tak terhingga, sehingga impedansi masukannya jadi tak terhingga pula, atau arus yang masuk sama dengan 0, serta impedansi keluarannya sama dengan 0, serta diharapkan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi yang tak terhingga. Namun, dalam kenyataannya, untuk suatu operasional ideal ini masih belum bisa untuk diwujudkan, karena ini tidak mungkin, di mana penguatan tegangannya menjadi tidak terhingga, gitu. Sehingga yang ada di pasaran disebut juga sebagai penguat operasional praktis atau tidak ideal. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, yang tegangannya mampu dikuatkan hingga tak terhingga, impedansi masukannya tak terhingga sehingga arusnya sama dengan 0, dan yang lain-lain seperti sifat yang tadi. Namun demikian, masih ada penguat operasional yang tidak ideal yang sering disebut sebagai penguat operasional praktis, yang seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Oke, selanjutnya ini merupakan keterangan dari suatu simbol IC op-amp, di mana IC op-amp tadi memiliki 8 buah kaki. Umumnya kaki yang nomor 2 merupakan kaki inverting, yang nomor 3 merupakan kaki non-inverting, 7 merupakan supply positif, 4 sama dengan supply negatif atau ground, dan 6 merupakan outputnya. Untuk selanjutnya, rangkaian inverting op-amp, di mana rangkaian inverting op-amp merupakan suatu konfigurasi atau rangkaian di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif, yang artinya ketika masukan dari si op-amp Vin ini memiliki polaritas positif, maka tegangan outputnya akan menghasilkan tegangan yang memiliki polaritas negatif, sehingga didapatlah gambar grafik seperti ini. Ini ketika masukannya naik, ketika dirangkai pada rangkaian inverting op-amp, maka tegangan outputnya akan pada grafik akan menjadi turun.
di mana besar tegangan output pada op-amp merupakan negatif tegangan masukan dibagi hambatan feedback atau hambatan pembaliknya per hambatan masukan Rin, Rf, Rin. Jadi untuk tegangan output sama dengan negatif Vin dikali Rf dibagi Rin. Oke, selanjutnya non-inverting amplifier op-amp, di mana untuk non-inverting merupakan konfigurasi yang mana masukan positif menghasilkan keluaran positif, yang artinya dapat dilihat pada grafik ketika tegangan dengan grafik naik ke atas dimasukkan pada masukan positif, maka outputnya pun akan memiliki polaritas yang sama, yakni naik ke atas. Jadi untuk besarnya tegangan output yakni sama dengan Vin dikali 1 tambah tahanan feedback dibagi tahanan 1. Tahanan feedback dibagi tahanan 1. Oke. Nah, selanjutnya zero crossing detector. Zero crossing detector merupakan detektor yang dinamakan juga sebagai pembanding atau membandingkan suatu tegangan masukan, suatu input, tegangan input pada salah satu kaki masukan dengan tegangan tertentu, yakni tegangan 0. Sehingga didapatkan jika polaritas ED sama dengan negatif, maka polaritas V output sama dengan negatif V saturasi. Dan jika polaritas ED sama dengan positif, maka V output sama dengan positif V saturasi. Sama ya jadinya. Oke. Untuk selanjutnya, duty cycle. Duty cycle sering disebut juga sebagai siklus kerja, merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan dengan 100%. Seperti pada gambar grafik, yang sinyal yang menunjukkan ke atas, sinyal yang berbentuk suatu bukit, ya kayak gini nih, ini merupakan TO-nya, sedangkan untuk sinyal yang merupakan suatu lembah yang di bawah ini merupakan T-off. Sehingga untuk duty cycle merupakan perbandingan antara T-on dibagi total satu siklusnya, yakni T-off ditambah T-on. Seperti ini, T-on dibagi T-on tambah T-off dikali dengan 100%. Contoh kasus, suatu sinyal mempunyai periode 10 ms dan waktu on sama dengan 3 millisecond. Maka berapa waktu negatif atau T-off-nya, yang ditanya T-off-nya. Jadi TL atau tadi T totalnya, jadi TL atau T off-nya sama dengan total waktu satu siklus tadi, yakni 10, periode 10, dikurangi T on-nya tadi 3 sama dengan 7 milisecond per detik, maka duty cycle-nya sama dengan 3 dibagi 10 dikali 100%. Maka didapatkanlah duty cycle sebesar 30%. Oke, untuk selanjutnya detektor penyilang 0 atau detektor penyilang 0 pembalik atau sering juga disebut sebagai inverting zero crossing detector merupakan rangkaian yang membandingkan sinyal masukan pada input negatif op-amp dan dibandingkan dengan tegangan 0 pada positif op-amp. Sehingga
Untuk ED sama ya untuk rumus ED, yakni besar tegangan pada positif op amp dan dikurangi besar tegangan pada negatif op amp, sehingga sama dengan, karena tadi pada positifnya 0 dikurangi masukannya, maka besar ED sama dengan negatif dari masukan. Oleh karena itu, apabila V masukan atau V input kurang dari 0, yang artinya negatif, maka V output sama dengan positif. Positif V saturasi. Dan apabila V input merupakan lebih besar dari 0 atau positif, maka V output sama dengan negatif saturasi. Terbalik ya, ini karena ini kan inverting. Jadi ketika masukannya positif, keluarannya jadi negatif V saturasi, dan ketika masukannya negatif, maka keluarnya menjadi positif V saturasi. Untuk contoh rangkaiannya seperti gambar di bawah ini. Masukannya atau Vin dimasukkan ke negatif si op amp, maka dapatkanlah keluaran yang mengikuti dari rumus yang definisi ini. Nah, untuk contoh grafiknya itu seperti ini, dimana ketika V inputnya berupa gelombang gergaji seperti ini, maka outputnya akan menjadi seperti pada gelombang kotak ini, dimana inputannya positif ya, berada di atas 0. Maka output dari si op amp itu akan berada di bawah atau negatif V saturasi, yakni di bawah 0. Ya. Seperti ini ketika di atas, maka outputnya berada di bawah. Ketika dia di bawah, maka outputnya berada di atas. Nah, seperti itu contohnya untuk contoh grafik. Nah, selanjutnya, detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector. Nah, untuk ini merupakan rangkaian pembanding yang mana sinyal masukan masuk pada positif op amp dan dibandingkan dengan 0 pada negatif op amp, sehingga ketika masukannya inputan berada di sini dan 0-nya berada di sini, maka besar ED sama dengan besar masukan V inputnya tadi. Sehingga untuk contoh rangkaiannya seperti ini nih. Nih, V input masuk ke dalam positif op amp, lalu keluar di V output. Untuk contoh grafiknya seperti gambar ini, dimana untuk masukkan inputnya berupa gelombang sinusiloida. Maaf ya. Nah, dimana ketika tegangan positif, karena ini non-inverting, sehingga outputnya juga positif V saturasi. Ketika tegangannya berada di bawah 0, negatif untuk inputan, maka outputnya juga sama, berada di bawah, tidak terbalik seperti yang tadi, yang sebelumnya inverting. Nah, ini non-inverting. Nah, untuk selanjutnya detektor taraf tegangan. Untuk ini sih sama seperti yang sebelumnya, hanya saja terdapat sedikit pembeda pada pembandingnya. Untuk yang ini merupakan inverting voltage level detector, di mana pada rangkaian inverting op amp masukannya berada pada negatif op amp dan dibandingkan dengan tegangan referensi pada positif op amp, di mana tegangan referensi ini tidak 0. Tegangannya bisa berapa aja, tidak 0. Sehingga didapatkan berdasarkan hukum yang sama untuk ED sama dengan masukan positif pada op amp dikurangi masukan negatif pada op amp sama dengan ketik. Untuk masukannya berada pada input negatif, sehingga Vref dikurangi V input, maka didapatkan apabila masukan lebih besar daripada
tegangan referensi, maka V output sama dengan negatif V saturasi. Ingat, ini inverting. Nah, sedangkan ketika tegangan input berada di bawah V referensi, maka V output sama dengan positif saturasi. Kebalik ya. Jadi, ketika tegangan berada di bawah V referensi, maka outputnya akan positif V saturasi. Ketika tegangan berada di atas V referensi, maka outputnya berada di bawah V saturasi. Itu rangkaiannya sama. Sedangkan untuk gambar grafiknya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, karena tadi yang untuk di grafik sebelumnya, sinyal output naik turunnya sinyal output itu berdasarkan pada titik 0, sedangkan pada grafik yang saat ini sinyal output naik turunnya berdasarkan grafik berdasarkan si tegangan referensi. Namanya juga taraf tegangan, jadi berdasarkan V referensi ini. Jadi ketika 0 masih di bawah V referensi, maka outputnya akan berada di positif. Ketika dia udah di atas V referensi, maka outputnya barulah dia turun ke bawah negatif V saturasi. Dan seperti itu seterusnya. Itulah rangkaian inverting, rangkaian taraf tegangan yang menggunakan inverting voltage level detector. Nah, untuk selanjutnya detektor taraf tak membalik, non-inverting voltage level detector. Ini sama seperti sebelumnya. Untuk yang tadi inverting yang dibandingkan dengan V referensi, nah yang ini pada non-inverting masukkan berada pada positif op amp dan dibandingkan dengan V referensi juga. Sehingga dengan didapatkan ED merupakan VI dikurangi Vref. VI-nya berada di positif, Vref-nya berada di negatif input op amp. Sehingga didapatkan ketika V input kurang dari Vref, maka V output sama dengan negatif Vsat. Dan ketika V input berada di atas V referensi, maka V output sama dengan positif Vsat. Nah, untuk contoh rangkaiannya seperti ini nih. Input dimasukkan ke kaki yang positif. Dan tegangan referensi berada di kaki negatif. Sehingga outputnya seperti ini. Ketika inputan berada di bawah Vref, maka outputnya juga di bawah atau negatif Vsat. Ketika input berada di atas Vref, maka outputnya juga berada di atas atau positif Vsat. Dan seperti itu seterusnya. Selanjutnya rangkaian tegangan referensi. Untuk rangkaian tegangan referensi itu merupakan rangkaian pembagi tegangan ya. Ini kan rangkaian seri di mana tegangan frekuensinya diambil di tengah-tengah antara R1 dan R2, sehingga besar tegangan Vref ini merupakan besar tegangan yang bekerja pada R2. Sehingga untuk menghitung Vref ini digunakanlah rumus ini. Untuk Vref sama dengan R2 dibagi R total, yakni R1 tambah R2, dikali dengan tegangan supply-nya, positif V. Misalkan nih, tegangan supply suatu op amp, tegangan supply-nya 12 volt, R1-nya 500 ohm, R2-nya 50 ohm. Maka dengan rangkaian sama seperti ini, maka V referensi yang didapat adalah R2 50 ohm dibagi totalnya tadi R1 tambah R2 100 tambah 50 150 dikali dengan tegangan inputan 12 volt, maka didapatlah V referensi Vref sama dengan 4 volt. Seperti itu untuk menghitung tegangan referensi. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal seperti kali ini. Diketahui
masukkan suatu OPM seperti grafik sebelah kiri dengan rangkaian di sebelah kanan. Nah, dari rangkaian di sebelah kanan kita tahu nih masukannya jenis OPM-nya dirangkai seperti apa. Seperti ini, masukannya masuk ke positif, berarti dia ini non-inverting. Sedangkan di sini terdapat dua buah hambatan, berarti yang dipakai adalah VREF. Maka ini merupakan rangkaian non-inverting detektor. Nah, lantas untuk selanjutnya diketahui tegangan masukan atau tegangan supply sama dengan 5 volt sehingga V saturasinya plus minus 13 volt. Maka hitunglah berapa waktu T on, T off, dan duty cycle-nya serta gambarlah output tegangan VO. Nah, dari sini kita kan tahu nih tadi. Di sini juga dapat ada keterangan nih. Untuk R1-nya yang mana, R2-nya yang mana. Untuk R2-nya yang ini nih, yang dekat dengan ground. Untuk yang R1-nya yang ini nih. Sehingga VREF sama dengan 10 dibagi total dari ini 60. 10 bagi 60 ya. Dikali dengan tegangan supply-nya 15. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. VREF sama dengan 10 dibagi dengan totalnya tadi 60 dikali dengan 15, maka didapatkanlah VREF sama dengan 2,5. Nah, ini nih VREF-nya berada di 2,5 inputannya. Ini V input, ini VREF-nya. Nah, seperti ini nih. Sehingga pada grafik yang tadi ketika di T0 second besar tegangan sama dengan positif V in, ketika di detik 80 second maka besar tegangan berada di negatif V in, dan seterusnya. Ketika ada VREF maka didapatkanlah grafik output seperti ini nih. Nah, ini karena tadi kan rangkaiannya non-inverting ya, masukannya masuk ke dalam titik positif. Nah, positif OPM-nya, sehingga ini merupakan non-inverting, sehingga grafik outputnya seperti ini. Ketika tegangan masukan berada di atas VREF, maka sinyal outputnya sama dengan positif phasar. Di sini positif phasar. Ketika tegangan berada di bawah VREF, ini berada di bawah V referensi, maka outputnya berada di negatif phasar. Nah, ini. Sehingga dari gambar output ini diketahuilah T on sebesar 35 second dan T off sebesar 105 second. Lantas, berapakah duty cycle-nya? Seperti pertanyaan yang selanjutnya tadi. Berapakah duty cycle-nya? Duty cycle-nya sama dengan 35 dibagi 140 dikali 100%, maka didapatkanlah 25%. Nah, seperti itulah contoh dari penyelesaian latihan soal OPM tadi. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.